Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Maksudnya saya Muhammad Agung Chandra Paroji dari Prodi Pendidikan Fisika semester 3 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut akan memaparkan materi mengenai manajemen kepentingan sekolah dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Topik ini menjadi krusial karena sekolah bukan hanya tempat belajar pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter sosial dan religius. Di tengah era digital, perbedaan cara pandang sering memunculkan gesekan dan potensi intoleransi. Disinilah peran kepemimpinan sekolah menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama dapat diimplementasikan secara sistematis, terukur, dan menyatu dalam budaya sekolah. Konsep moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang dan sikap beragama yang berada di tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem tinggi kiri. Moderasi mengajarkan keseimbangan, proporsionalitas, dan rasa keadilan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang berbeda keyakinan. Ada 4 pilar utama. Pertama, komitmen kebangsaan, yakni menyadari bahwa beragama tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan Pancasila. 2. Toleransi sebagai kemampuan menerima perbedaan tanpa harus kehilangan identitas keagamaan. 3. Anti kekerasan, yaitu menolak tindakan agresif dalam beragama baik secara verbal, fisik maupun digital. 4. Akomodatif terhadap tradisi lokal, artinya agama dipahami secara ramah terhadap kearifan lokal. Dalam konteks sekolah, keempat nilai inilah yang harus ditanamkan melalui proses manajerial yang terstruktur. Peran kepemimpinan sekolah. Bahwa sekolah adalah aktor kunci. Ia bukan hanya administrator, tetapi juga pemimpin moral dan budaya. Ada beberapa peran strategis menentukan arah dan visi sekolah yang mencerminkan semangat keberagamaan. Jadi teladan karena moderasi beragama tidak cukup melalui teori. Peserta didik melakukan contoh nyata. Membangun iklim sekolah yang aman, bebas dari perundungan, berbasis agama. Menggerakkan seluruh guru dan tenaga kependidikan agar memiliki pemahaman yang sama. Dengan kata lain, kualitas implementasi moderasi sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan di sekolah tersebut. Tahap pertama adalah perencanaan. Pemimpin sekolah harus menyusun visi misi yang inklusif dan mencerminkan nilai kebangsaan serta keberagaman. Perencanaan juga mencakup analisis kebutuhan, misalnya apakah ada indikasi intoleransi, perundungan agama, atau kurangnya pemahaman toleransi pada siswa. Dari analisis itu, sekolah dapat merancang berbagai program seperti pelatihan guru mengenai pendidikan karakter moderat, kegiatan lintas agama, dialog keberagaman, dan integrasi moderasi dalam pembelajaran. Perencanaan yang baik memastikan seluruh kegiatan terarah dan tidak hanya bersifat seremonial. Pengorganisasian. Setelah direncanakan, sekolah perlu mengorganisir sumber daya pemimpin, membentuk tim moderasi beragama yang terdiri dari guru, PAI, BK, Wakase, kesiswaan, pembina, OSIS, dan komite. Tim ini bertugas menyusun panduan program, mengatur kegiatan, memastikan komunikasi berjalan baik, dan membuat sistem pelaporan. Dengan organisasian yang jelas, setiap unsur sekolah memahami peran masing-masing sehingga informasi berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih. Tahap pelaksanaan adalah bagian paling terlihat dari proses implementasi. Pertama adalah pembiasaan budaya moderat, seperti saling menyapa, tidak merendahkan kepercayaan lain, serta menciptakan ruang dialog antar siswa. Kedua, integrasi dalam pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga menanamkan nilai empati, anti diskriminasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Bahkan guru non-PAI juga berperan dalam membentuk perspektif moderat melalui diskusi, studi kasus, dan proyek berbasis keberagaman. Ketiga, kegiatan penguatan moderasi, misalnya religious sharing antar siswa, diskusi lintas agama dalam konteks toleransi, perayaan hari besar agama secara edukatif, program literasi moderasi beragama. Keempat,
Penanganan kasus intoleransi. Jika terjadi konflik, kepala sekolah harus cepat bertindak dengan pendekatan restoratif, bukan hukuman yang membabi buta. Pelaksanaan yang konsisten akan membentuk budaya sekolah yang stabil dan harmonis. Pengawasan atau controlling. Tahap terakhir adalah pengawasan. Pemimpin sekolah melakukan monitoring terhadap perilaku siswa, dinamika kelas, narasi keagamaan di media sosial, internal, serta hubungan antar guru. Evaluasi program dilakukan melalui survei sikap, wawancara seleksi guru, dan analisis laporan BK. Pengawasan ini penting agar sekolah tidak hanya menjalankan kegiatan moderasi, tetapi juga mengetahui efektivitasnya dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Demikian, moderasi beragama menjadi budaya sekolah yang hidup, bukan sekadar teori. Sebelum masuk kepada kesimpulan, ada satu dalil penting yang menjadi landasan moderasi beragama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang wasat atau moderat, yang kamu menjadi saksi atas manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk bersikap seimbang, tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Dalam pendidikan, makna ayat ini adalah bahwa sekolah harus membentuk karakter peserta didik akan mampu hidup damai dalam keberagaman dan menjadi teladan bagi lingkungannya. Mari kita simpulkan. Sebagai kesimpulan, implementasi moderasi beragama sangat bergantung pada manajemen kepemimpinan sekolah melalui 4 fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nilai-nilai moderasi dapat diterapkan secara sistematis. Pemimpin sekolah bukan hanya mengelola administrasi, tetapi juga membangun budaya inklusif dan mempersiapkan generasi yang mampu hidup rukun dalam masyarakat multikultural. Jika sekolah berhasil menanamkan moderasi beragama, maka sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai benteng pencegahan radikalisme serta ruang membangun peradaban damai. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.